Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Srahayu dari Prodi Akuntansi S1 tahun 2021 dengan NPM 412242312037. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Universitas Winaya Mukti, yang terhormat Ibu Kartika Pertiwi Putri, SEMAK, selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Winaya Mukti, yang terhormat Bapak Karna Sopandi, SEMM CVRM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat pihak perusahaan UPTD Bapenda Wilayah Bandung Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang. Di kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan magang yang telah saya lakukan dari tanggal 3 Maret 2025 sampai 30 Juni 2025 di Bapenda UPTD Wilayah Bandung Tengah. Judul yang saya ambil yaitu Prosedur Aplikasi EPBB dan Disanjak dalam Sistem Informasi Akuntansi di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Yang pertama ada latar belakang, yaitu program magang memberikan kesempatan berharga bagi seluruh mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dunia kerja nyata, khususnya dalam sistem informasi akuntansi atau SIA yang kini sangat krusial di era digital. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah atau PAD ini sangat bergantung pada sistem informasi yang terintegrasi untuk transparansi dan efektivitas. Studi ini berfokus pada aplikasi EPBB dan disanjak di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah, mengidentifikasi tantangan seperti masalah teknis dan SDM, serta bertujuan untuk menganalisis dan menemukan potensi peningkatan dalam operasionalnya. Selanjutnya ada landasan teori, itu saya mengambil beberapa pengertian dari buku dan juga jurnal. Yang pertama ada pengertian akuntansi, ada pengertian sistem, informasi, dan SIA sendiri, ada pengertian aplikasi dan pajak, dan juga ada pengertian pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pertama, ada pengertian akuntansi itu sendiri. Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, fungsi function dapat diartikan proses pengidentifikasi, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar atau bahan olah akuntansi yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan, menurut Suwarjono tahun 2005. Informasi dan juga SIA. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menurut Faja tahun 2006. Selanjutnya, informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Informasi sesungguhnya berasal dari data yang kemudian diproses sehingga data tersebut memiliki arti bagi pemakainya. Itu menurut Raymond McLeod Jr. tahun 2004. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi akuntansi. Ini merupakan sistem yang khusus menghasilkan informasi keuangan bagi para pemakainya. Sistem informasi akuntansi berupa formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai suatu kejadian ekonomis, yaitu transaksi keuangan, menurut Mulyadi tahun 2013. Selanjutnya ada pengertian aplikasi dan juga pajak. Yang pertama ada pengertian aplikasi. Menurut Ajhar Susanto tahun 2017 mendefinisikan aplikasi sebagai program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ini menekankan fungsi praktis aplikasi
dalam membantu pekerjaan dalam penggunaannya. Yang selanjutnya ada pengertian pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran dan dapat dipungut dari masyarakat terhadap pemerintah yang dapat dituntut dengan berlandasan teori yang digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran masyarakat atau rakyat. Selanjutnya ada pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ialah pajak negara yang terjadi pengenaan terhadap bumi dan atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan termasuk ke dalam pajak yang dipungut atas tanah dan atau bangunan dikarenakan adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perseorangan atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripada bumi dan atau bangunan itu sendiri. Dasar hukum dari PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang profil dari UPTD BPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah itu sendiri. Ini adalah logo dari Bapenda Kota Bandung, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda yang mengelola pajak dan pendapatan daerah atau PPD di wilayah Bandung Tengah. Dasar hukumnya yaitu dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 diubah dengan Nomor 072 tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Nomor 160 tahun 2017 yang diubah dengan Nomor 073 tahun 2018. Selanjutnya ada struktur UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah yang dikepalai oleh Bapak Zulkifli yang memiliki tugas lengkap yaitu sebagai Kepala UPT dan juga Kepala Subbagian, dan juga ada petugas-petugas yang lain yaitu diantaranya mengelola 6 kecamatan dan 36 atau 37 kelurahan. Selanjutnya, di UPTD ini juga memiliki visi dan misinya, yaitu visinya profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah, prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat. Dan misinya ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama ada meningkatkan kualitas dan mendayagunakan aparatur. Yang kedua, menata sistem dan prosedur serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana operatur. Dan yang keempat atau yang terakhir, menjadikan pajak daerah sebagai penopang pembangunan. Selanjutnya, ada tugas pokok dan fungsi UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian tugas Bapenda Kota Bandung, lingkup teknis operasional pajak daerah, dan PAD, bukan pajak daerah. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama ada penyusunan program kerja, rencana kerja, dan anggaran teknis pelaksanaan pelayanan. Yang kedua, inventarisasi data dan potensi wajib pajak daerah. Yang ketiga, pelaksanaan informasi pajak daerah. Yang keempat, pengajuan penyuluhan pajak daerah. Yang kelima, penerimaan layanan pengaduan dan pembinaan pajak daerah. Yang keenam, koordinasi dan konsultasi lingkup operasional pelayanan. Yang ketujuh, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT. Yang terakhir, pelaksanaan pelayanan pemohonan PBB di kantor UPTD, PPD, dan MPP. Selanjutnya, ada pelayanan PBB di UPTD, PPD, Bapenda Wilayah Bandung Tengah, yaitu jenis pelayanannya ada beberapa, ada pengurangan, yaitu bisa termasuk sebagai pensiun, masyarakat tidak mampu, veteran, terus ada salinan atau buka blokir, ada mutasi sebagian atau keseluruhan, ada pembetulan atau pembatalan SPPT, ada keberatan luas tanah atau bangunan, ada objek pajak baru, ada informasi dan konsultasi mengenai PBB di Bapenda Wilayah Bandung Tengah, dan juga ada print out. Ini yang di sini, yang di pinggir ini adalah pengurangan PBB berdasarkan Perwal nomor 21 tahun 2025 yang terbaru.
Untuk pengurangan-pengurangan, ini ada persenan-persenannya sesuai dengan golongan-golongan. Misalnya pensiun ada golongan 1 dan 2, itu termasuk 40%, dan golongan 3 dan 4, 25%, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada pelayanan. Sama juga pelayanan PBB di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah, hanya ini mengenai rekapitulasi tentang permohonan pelayanan yang berada di Bapenda Wilayah Bandung Tengah itu sendiri. Yang pertama ada rekapitulasi tahun 2024, yaitu pengurangan ada 1938 dan seterusnya. Yang sebelahnya ada rekapitulasi tahun 2025, itu pengurangan 897, salinan 21, mutasi 21, pembetulan atau pembatalan 13, keberatan 11, objek pajak baru 5, dan PDA sampai ke buka blokir belum ada jumlah pelayanan, karena saya mengambil di bulan Maret dan April. Selanjutnya ada aktivitas magang di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah yang sudah saya lakukan, yaitu ada di Mall Pelayanan Publik atau MPP, itu memberikan informasi, konsultasi PBB, pengecekan rincian pembayaran atau piutang. MPP ini seperti mall untuk stand-stand dalam segi pemerintahan. Jadi kalau ada yang bertanya di dalam Bapenda bisa ke sana, atau misalnya ada BJB juga, atau seperti tentang air, mengenai apa, atau pembuatan akte, pembuatan KTP, di situ bisa dilakukan di MPP itu sendiri. Yang kedua ada pelayanan validasi berkas wajib pajak, yaitu pemeriksaan keabsahan, kebenaran, kelengkapan dokumen pengajuan. Yang ketiga ada pelayanan penginputan data, yaitu memasukkan data dari dokumen fisik ke aplikasi EPBB. Yang keempat, pencatatan tanda terima SKPD pajak air tanah, yaitu merekam bukti SKPD pajak air tanah. Selanjutnya ada pelayanan operasi terpadu atau OPDU, mengikuti event pelayanan dan pembayaran PBB di luar kantor. Jadi dilakukan pelayanan di lapangan dan dekat dengan masyarakat agar memudahkan masyarakat yang sudah lansia atau tua untuk bertanya atau membayar PBB. Tuh. Yang terakhir ada pemilahan dan pendistribusian SPPT PBB. Jadi ini memilah SPPT seperti per kecamatan, per kelurahan, per RW, per RT, dan juga mendistribusikannya per kelurahan atau per kecamatan. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu peran aplikasi EPBB. Jadi EPBB ini memiliki peran utama, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan akurasi data, yaitu untuk pengelolaan data real-time, otomatisasi proses atau laporan harian atau bulanan, perhitungan denda, pencetakan SPPT, integrasi data dengan sistem pembayaran. Yang kedua ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu pelacakan dokumen dan proses adanya audit trial. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan, analisis data tren pembayaran, kepatuhan wajib pajak, potensi peningkatan pendapatan, basis data pembangunan. Dan yang terakhir, efisiensi operasional bagi pemerintahan daerah, yaitu meminimalisir tumpukan dokumen, memantau kinerja petugas keamanan data. Ini adalah salah satu contoh, bukan hanya contoh, tapi menu utama dalam aplikasi EPBB. Yang kedua ada peran website di Sanjak, yaitu berbeda dengan EPBB, bahwa kalau misalnya website di Sanjak ini bisa diakses oleh petugas maupun seluruh masyarakat secara gratis. Sedangkan EPBB itu hanya bisa diakses oleh petugas dari Bapenda itu sendiri. Terus kegunaannya yaitu melihat PBB yang belum dibayar. Jadi kita bisa melihat nilai dari PBB wajib pajak itu yang belum dibayar atau piutangnya. Terus mencari NOP bila masyarakat atau wajib pajak kesusahan untuk mengetahui NOP atau kehilangan nomor objek pajak bisa langsung
ke Disanjak aja untuk menggunakan alamat rumah, blog, atau nama wajib pajak. Yang ketiga ada pencarian data PBB wajib pajak. Jadi kalau misalnya kita bingung, tidak tahu nama di SPPT-nya, kita bisa mencari data PBB wajib pajak di website PBB. Tapi kalau kesulitan bisa langsung tanya ke petugas untuk bisa dicari tahu di aplikasi PBB itu sendiri. Peran utama dari website Disanjak ini mempermudah pelayanan wajib pajak, yaitu akses informasi mandiri daring, jadi bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemudahan dan efisiensi mengurangi antrian fisik. Kadang di Bapenda itu sendiri, itu mengantri dan biasanya cukup lama untuk mengetahui bila ada permasalahan-permasalahan permasalahan-permasalahan wajib pajak mengenai PBB. Maka dari itu, untuk mengurangi adanya antrian, maka Disanjak ini bisa memudahkan masyarakat-masyarakat di luar sana. Oke, selanjutnya ini adalah fitur-fitur aplikasi PBB. Jadi ada menu bar. Jadi di Bapenda Wilayah Bandung Tengah ini kita hanya menggunakan 3 menu bar yang sering dipakai karena permasalahan-permasalahan masyarakat atau wajib pajak ini hanya diselesaikan bisa dalam 3 menu bar ini. Yang pertama, menu barnya adalah menu bar penetapan. Ini untuk melihat NJOP wajib pajak dan membantu print screen data SPPT yang hilang. Biasanya, wajib pajak ke kantor untuk meminta SPPT karena SPPT yang aslinya hilang. Jadi kita bisa mencetak ulang, tetapi berbeda dengan bukan hanya warna pink, tetapi warna seperti HVS, itu namanya print screen. Jadi masyarakat juga bisa dibantu dengan melakukan print screen data SPPT oleh petugas di Bapenda itu sendiri. Terus yang kedua ada menu bar lihat, ini ada daftar LSPOP, ini data pengajuan berkas LSPOP, kita bisa lihat. Terus yang kedua daftar ringkas, ini mencari data wajib pajak, cek NOP atau SPPT. Terus yang ketiga ada catatan pembayaran PBB, ini bisa mengetahui rincian pembayaran atau kurang bayar dari tahun 95 sampai tahun sekarang biasanya, atau enggak dari tahun pertama kali memiliki SPPT sampai tahun yang berjalan. Yang keempat ada catatan sejarah, yaitu alasan balik nama, perubahan alamat. Jadi setelah penginputan biasanya masuk ke catatan sejarah. Jadi kita bisa mengetahui kenapa SPPT wajib pajak bisa berubah nama, bisa alamatnya berubah. Kita bisa cek di catatan sejarah apakah ada penginputan atau pelayanan yang sudah petugas lakukan selama periode berjalan. Terus selanjutnya ada menu bar pelayanan, ini hanya untuk input permohonan, yaitu ada permohonan-permohonan seperti pengurangan, keberatan, luas bumi, terus pembetulan nama, pembatalan SPPT, pengurangan PBB, mutasi, buka blokir, dan salinan, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada prosedur pelayanan PBB menggunakan aplikasi PBB dan Disanjak, yaitu siklus terintegrasi dimulai dari persiapan data hingga pelayanan langsung kepada wajib pajak. Tahapannya, pelayanan validasi, penerimaan berkas, verifikasi, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen dengan sistem. Nah, atau enggak, kalau tidak dengan sistem, itu dilakukan dengan secara manual. Terus yang kedua, pelayanan input. Ini penginputan data yang sudah divalidasi ke aplikasi PBB dan pemeriksaan ulang input. Yang terakhir ada pelayanan wajib pajak. Ini menyediakan informasi, pengajuan berkas, dan edukasi wajib pajak bila ada wajib pajak yang kesusahan. Selanjutnya ini adalah flowchart yang sudah saya buat, yaitu yang pertama dimulai dengan wajib pajak yang datang ke kantor untuk membawa berkas-berkas. Saya ambil mengenai pelayanan-pelayanan seperti pengurangan misalnya, hal yang harus dibawa yaitu formulir, dan banyak hal di situ ada tertera di formulir apa yang harus dibawa, lalu dimasukkan ke dalam pelayanan. Di pelayanan itu sendiri itu masuk ke pengecekan oleh
petugas, dan kalau misalnya lengkap itu bisa lanjut ke penginputan, tapi kalau tidak lengkap itu harus diserahkan kepada wajib pajak untuk melengkapi berkas yang harus dilengkapi. Terus ada banyak hal di sana, dan terakhir ketika sudah diinput oleh petugas di Bapenda wilayah Bandung Tengah itu harus langsung ke pengecekan ulang oleh petugas juga. Setelah itu masuk ke Bapenda Pusat untuk pengecekan ulang di Bapenda Pusat dan juga pembuatan SK surat keputusan. Surat keputusan itu akan dikirim ke wajib pajak langsung dan kalau melalui kantor pos. Jadi setelah wajib pajak menerima surat keputusan dari kantor pos, itu maka sudah selesai pelayanannya dan berhasil. Selanjutnya ada permasalahan aplikasi EPBB dan website di Sanjak, yaitu dibagi menjadi 3, ada kendala teknis, ada kendala SDM, dan juga kendala data. Kendala teknis biasanya keterbatasan infrastruktur jaringan, server down, bug atau error pada aplikasi, masalah kompatibilitas perangkat keras atau lunak, tantangan dalam pemeliharaan sistem. Nah, yang kedua adalah kendala dari sumber daya manusianya, yaitu kurangnya pelatihan memadai, resistensi terhadap perubahan, terus kurangnya kepatuhan dalam mengikuti prosedur standar operasional. Yang ketiga adalah kendala data, yaitu ketidakakuratan data awal, inkonsistensi data antar sistem, kesulitan dalam pemutakhiran data yang tepat, dan juga masalah validasi data yang belum optimal. Oke, kesimpulannya yaitu pengelolaan PBB di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah dimodernisasi dengan EPBB atau sistem internal untuk efisiensi dan akurasi data, dan website di Sanjak atau portal publik untuk akses informasi dan layanan daring. Meskipun meningkatkan kemudahan, digitalisasi ini masih terkendala oleh masalah teknis, SDM, dan juga data. Selanjutnya, refleksi diri. Pengalaman magang 3 bulan 27 hari di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah mengasah kesabaran dan komunikasi efektif melalui interaksi wajib pajak. Saya juga meningkatkan ketelitian validasi dan akurasi input dokumen, membekali saya dengan keterampilan teknis serta pemahaman mendalam tentang efisiensi operasional dan data presisi dalam pelayanan publik. Ini adalah dokumentasi selama saya magang di UPTD BPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai kalangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.